akar-akar muda. Nah, nanti akar-akar muda ini yang aktif menyerap. Khusus untuk nanam bibit pakai planter bag ini seharusnya dia nggak boleh seperti ini ya. Ya, kalau saya penggunaannya air 5 liter dicampur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sep, ini udah timbun banget nih Mas Sep, udah lebat banget nih. Ya, ini lagi kita biarkan dulu. Ya, karena kebetulan momennya kan momen musim hujan. Jadi saya biarkan lebat dulu, ini seperti hutan. Media tanamnya gimana Mas Sep yang di lorong ini? Kalau di lorong untuk media tanamnya sama, dia tidak berubah sih. Ya kita pakai ya, karena ini dasarnya memang tanah, ya kita tambahkan ya sekam bakar dan sekam mentah. Nah ini belum lama juga saya tambahkan juga ini humus bambu. Ya sekarang kita akan memindahkan bibit anggur ke media tanam ya. Media tanam ini maksudnya yang planter bag ya. Planter bag, cuma kita memindahkan bibit anggur itu ala organik ya. Kita langsung gaskan ke pindah tanam bibitnya kali ya Mas Sep ya? Oke kalau gitu langsung gaskan Mas Sep. Nah ini sekarang kita akan melakukan pindah bibit anggur ke planter bag ya. Nah ini planter bagnya ini ukuran 50. Nah ini ada bibit anggurnya nih. Ini bibit anggur apa ini Mas Sep? Ini kebetulan kita bibit anggurnya bibit anggur lokal Isabella. Jadi ini mas sebatas contoh saja. Ya gitu. Kebetulan saya nggak ada bibit yang anggur impor, jadi saya menggunakan contoh ini sebagai bibit anggur yang lokal. Ya, tapi nanti kalau dia sudah besar ukuran 1 sampai 2 bulan ini bisa sambung pucuk. Atau ukuran mungkin nanti tingginya sekitar 80 cm atau 1 meter bisa dilakukan sambung pucuk dari lokal ke impor. Gitu. Nah, cuman kita nanti memindahkan ke media tanam ini ya, cuman pakai ala organik. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan nanti dalam video itu sudah saya buktikan. Jadi setiap saya membuat suatu video itu pasti saya sudah membuktikannya sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi prakteknya sudah saya jalankan. Gitu. Nah ini kita mulai saja ya, kita pindahkan bibit ini ya. Atau mungkin ada beberapa pemula yang beli bibit online ya, sebenarnya metode pemindahannya pun sama. Karena saya menggunakan ala organik. Ya, tapi nanti ada alternatif kedua. Ya itu terserah, tinggal mau dipakai yang mana, ala organik atau kimia. Gitu. Nah sebelum ini kita gali dulu ya sesuai dengan ukuran media tanam bibit anggurnya. Boleh. Nah mungkin untuk teman-teman pemula yang belum sempat menyaksikan yang biasa media tanam Om Mas Sep bikin nih. Nah ini apaan aja Om? Media tanamnya Om terdiri dari apaan aja? Iya, ini media tanamnya yang pertama adalah sekam bakar, yang kedua sekam mentah, nah, terus ada media tanam yang kita beli jadi di taman itu, toko pertanian ya, toko pertanian ya, dan juga sedikit kapur dolomit ya. Dolomit. Nah itu teman-teman udah bener ya penyebutannya. Kita pernah bikin videonya untuk khusus media tanamnya. Nah betul. Nah ini kita sesuaikan dulu nih, tadi udah lubangnya kan sudah kita gali nih. Kita sesuaikan dengan ukuran bibitnya ya, sudah sesuai. Kita menggunakan pisang. Nah ini fungsinya buat apa Om? Ya pisang ini kan kalau nggak salah dia mengandung kalium dan fosfor. Nah ini sangat bagus sekali buat tanaman, terutama bibit ya kan. Jangankan tanaman, manusia pun manfaatnya pisang ini bagus sekali gitu ya.
ini udah saya buktikan ya di beberapa bibit anggur saya kalau memindahkan bibit anggur itu ke media tanam, baik dia menggunakan planter bag ataupun grounding, ini wajib kalau saya pakai ini pisang ya, bisa kulitnya, bisa isinya ya terserah ya, karena semuanya mengandung manfaat yang luar biasa kalau pisang ini itu. Nah, karena kita buka ya pisang. Kalau pisang, jenis pisang apa aja ya, bebas ya, nggak harus ini. Yang udah matang juga Om berarti Om? Ya. Nah, tinggal lop. Jangan dimakan, ini buat bibit. Oh, iya. Ya, jadi kita bijak dulu nih, ya. Nah, taruh sini. Untuk planter bag seukuran gini, satu buah pisang cukup Om? Cukup. Ya, kalau saya sih memang menggunakan satu. Ya, gitu. Soalnya kalau terlalu banyak mubazir, mending kita makan. Iya. Kalau sudah seperti ini, ya ini kan dasarnya nih yang nanti kita ini ya. Nah, baru bibit ini kita pindahkan ke planter bag. Nah, ini nih teman-teman caranya. Nah, ini kan ada lubang-lubang ini nih. Hati-hati, jangan sampai kena akarnya. Kita gunting. Batangnya gede juga Om. Batang Isabella ini masih ini kan lokal ini. Nah, ini kan posisi dia begini nih ya. Nah, kita buka dulu. Ini karena tadi kebetulan bibitnya habis disiram ini. Ya. Nah, ini kan akar-akarnya sudah ada muncul. Akar-akarnya. Akar-akar muda. Nah, nanti akar-akar muda ini yang aktif menyerap pisang ini, manfaat pisang ini. Ya. Harus begini. Ya, baru kita ini. Ya, nanti dia kan media tanamnya kalau akar dia ke bawah ya. Nah, nanti yang sisa masih ada space ini ya bisa, kalau pohonnya sudah subur ya. Kalau sudah subur baru ditambahin ya, terserah mau pupuk kohe kambing atau apa gitu. Di toppingnya Om ya. Ya. Khusus untuk nanam bibit pakai planter bag ini seharusnya dia nggak boleh seperti ini ya. Oh iya. Tidak boleh seperti ini. Ini karena contoh saja ya. Dia harus diganjel dengan batu nih kiri kanan. Biar ada nanti pas kita siram dia air keluar ke bawah. Jadi ada rongga di bawahnya teman-teman. Biar ada rongga, kepes biar air keluar, berarti menandakan media tanam ini poros. Nah, ini kita siram ya. Ini disiram ya sampai jenuh. Nah, ini kan berarti menandakan media tanam ini poros karena tidak ada air yang mengantung. Gitu. Nanti kalau sudah seperti disiram jenuh ini, ya jangan disiram tiap hari kalau bibit anggur itu. Ya, minimal antara 2 sampai 3 hari nyiram ya, atau 2 hari sekali lah disiram. Dilihat dari kondisi cuaca. Sepengalaman saya, nanti kalau sudah seperti ini, dasarnya dia memakai buah pisang itu biasanya ngacir ya, ditandai oleh pucuk-pucuknya ini loh. Jadi pucuknya ini kan misalkan kayak seperti ini kan, antara space dia kemari kan kecil ya. Nah, terus ini space dari sini dia kemari agak panjang ya. Ya. Nanti itu kalau anggur subur itu dia pasti perbedaannya dari ini, dari batang ini. Antara but yang pertama dengan yang kedua itu pasti jaraknya dia agak jauh. Nah, gitu. Ya seperti kayak ini kan kelihatan dari pucuknya ini. Ini kebetulan sulur belum saya ini nih. Ya dari misalkan dari sini dia kan kecil kemari, pendek ya. Lama-lama dia akan panjang jaraknya. Nah, ini berarti menandakan pohon anggur ini subur. Itu. Ya, tadi udah ya. Kita menggunakan pisangnya. Nah, ini kulitnya juga bermanfaat juga nih. Jangan sampai mubazir ya. Jadi daripada kita buang ya kita buat pupuk kompos di media tanamnya. Ya digunting-gunting atau langsung dimasukin ke media tanam juga nggak apa-apa lah. Bebas ya. Kalau organik itu bebas ya. Yang penting intinya pohon itu subur. Gitu ya. Dia bakal jadi kompos organik Om ya. Nah, nanti juga akan saya kasih contoh yang tadi maksud saya itu harus ganjel ya dengan batu.
Ya terserah batu apa aja. Hmm. Gitu. Kebetulan juga hari ini saya juga ada penyiraman dengan pupuk organik. Nah, boleh tuh sekalian teman-teman kita lihat prakteknya seperti apa kali Om ya. Iya, siap. Oke, langsung gaskan Om Asep. Terus tadi yang sempat di awal video yang saya bilang ya, kalau yang namanya pinter bag kalau menanam anggur, nah ini harus pakai ini ya. Nah, diganjel. Ya, diganjel pakai bata. Ya, terserah batako atau bata merah kiri kanan. Yang penting di tengah-tengahnya dia ada ini space. Space begini teman-teman. Kita kemana lagi Om Asep? Ya, kita sekarang ke pupuk organik untuk menyiram. Ya, sekarang kebetulan tadi saya bilang ya, saya ada jadwal penyiraman pupuk organik. Ya, kebetulan. Ini POC apa ini Om? Ini POC buah. POC buah yang pernah kita buat Om ya? Iya. Nah, ini kan hari Kamis nih jadwal saya untuk menyiram pupuk organik. Jadi kalau saya pribadi ya, jadi saya pisahkan dulu ya pupuk organik ini ke tempat yang lebih besar. Gitu. Nah, ini kalau pupuk ini nih, kalau dilihat dari airnya lebih dominan ke jeruk. Kuning warnanya. Ya, soalnya airnya ini agak kuning dan juga kental ya. Ya, sebenarnya mau campurannya apa aja ini banyak, pisang, ada alpukat, jeruk. Jadi kita saring ini fungsinya apa? Untuk biar di saat kita masuk ke wangi jeruk ya? Ya. Jadi ke alat kocor ini biar nggak mampet dia di sininya nih. Harum jeruk. Kalau sudah seperti ini, kita isi dulu airnya. Oke. Nah, ini air ukuran 5 liter. Ya, kalau saya penggunaannya air 5 liter dicampur dengan 1 gelas cup. Ya. Kita aduk biar merata. Nah, kita lanjut, kita siram ke pohonnya. Siram merata. Nah, ini ukuran planter bag 100. Ya, jadi kita menggunakan air 5 liter ini. Nah, langsung ngacar nih teman-teman. Ya, kita siram semua. Nah, ini lihat. Jadi kalau ada ganjelan batu ini dia langsung ke bawah gini. Nah, ini langsung ngacar teman-teman. Kalau khusus planter bag, kalau di tempat saya ini saya siram 2 hari sekali. Gitu. Untuk penyiraman air biasa berarti Om? Ya, air biasa. Kalau pemupukan? Kalau pemupukan kita seminggu bisa 2-3 kali. Tapi kalau kita ambil rata-rata, saya seminggu 2 kali. Gitu. Itu kalau cuaca nggak hujan kali Om ya? Ya, kalau nggak hujan. Kemarau ya. Gitu. Kalau hujan mah bisa berapa kali Om saya pemupukan? Kalau musim hujan? Kalau musim hujan? Kalau musim hujan malah saya kadang-kadang hampir enggak sama sekali. Nggak pupuk sama sekali? Iya, karena asumsi saya begini. Ya, kalau musim hujan itu kan air hujan itu udah mengandung manfaat yang luar biasa gitu loh. Ya boleh dilihat lah contohnya seperti di sini nih. Itu kan karena faktor hujan, makanya saya liarin gitu loh. Karena kalau musim hujan itu kan kita nggak bisa pembuahan. Ya bukan nggak bisa, maksudnya bisa, tapi maksud saya itu nanti dampaknya nggak bagus gitu loh. Karena ada beberapa pohon yang trans, contohnya tadi saya buahkan diguyur hujan ya langsung rontok bunganya. Gitu, lebih baik ya kita tunda dulu sampai cuaca ya nggak terlalu sering lah untuk hujannya. Ada lagi mungkin
Om Asep yang ingin disampaikan di tayangan kita kali ini nih? Ya, cukup untuk tayangan hari ini ya. Ya intinya kita hari ini memindahkan bibit anggur ke media tanam ala organik. Betul. Yang pernah saya lakukan dan apa yang saya sampaikan ya itu sudah saya uji coba. Ya, hampir rata-rata juga seperti itu. Hampir semua pohon perlakuannya sama saya. Kalau ada bibit apapun ya, kalau saya pindah ke media tanam itu pasti saya menggunakan pisang, gitu. Ya karena sepengalaman saya yang udah kalau sudah dikasih pisang itu ya antara 1 sampai 2 bulan itu ditandai oleh pucuknya yang luar biasa, cepat tumbuhnya. Nah itu kan salah satu tanda pohon itu subur, dilihat dari pucuknya. Betul. Ya, gitu. Ada lagi Om Asep? Cukup itu aja. Oke, kalau gitu teman-teman, itu berdasarkan pengalaman Om Asep gitu. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain yang mungkin berhasil juga, teman-teman boleh sharing di kolom komentar. Kita belajar bersama lah gitu teman-teman. Oke, kalau gitu Om Asep, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan Om Asep kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share teman-teman. Oke, kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri Om Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.